بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Tathhirul I'tiqad yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan oleh al-muallif, oleh penulis, yaitu al-Imam Muhammad al-Amir as-San'ani rahmatullahi alaih, di mana orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap kuburan, mereka enggan untuk kalau mereka itu disamakan dengan para musyrikin al-awwalin, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka mengatakan la sawa, kondisinya tidak sama. Dan mereka beralasan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang, mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang ma'ruf, di mana Rasulullah sallallahu umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mereka berdalil dengan hadis ini bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu Islamnya bakin, Islamnya tetap tinggal. Dan orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah la yakfur, tidak menjadi kafir lagi. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat. Dan ini menjadi syubhat bagi mereka. Oleh karena itu mereka menolak untuk kalau mereka disamakan. Padahal perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu itu sama. Nah, ini yang akan kita bantah pada uraian yang berikutnya. Dan mereka juga berdalih dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid, yaitu seorang sahabat di mana pada suatu peristiwa dalam satu peperangan, ketika dia ingin mengayunkan pedangnya kepada orang musyrikin, lalu tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Usamah? Tetap diteruskan, orang ini tetap ditebas, tetap dibunuh, padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mendengar berita ini, beliau bilang kepada Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Yang dimaukan oleh orang-orang musyrikin itu orang-orang yang memiliki syubhat seputar hal ini. Maunya mereka bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah
itu nggak lagi kafir. Jelas ya ini syubhatnya? Bisa dipahami nggak? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu Islamnya batil. Islamnya tetap. Walaupun apa yang dia lakukan, meskipun dia sujud kepada selain Allah, meskipun dia meminta kepada selain Allah, meskipun dia mencocokkan dengan orang-orang secara zahir, mereka itu sama. Merupakan pembatal. Berkenaan dengan hal ini, ada satu kitab yang penting. Dan semoga Allah beri kita panjang umur. Kita bahas kemudian. Karya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahlil Isyrak. Dalil-dalil yang menerangkan tentang hukum memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Memberikan kecocokan kepada musyrikin fil zahir, secara zahir, yang dimaksud secara zahir artinya meskipun secara batin dia benci kepada ajaran musyrikin. Meskipun secara batin dia cinta kepada Islam wal muslimin. Orang itu kalau dia mencocoki orang-orang musyrikin fil zahir, dia bisa batal Islam. Nah, insyaallah kita bahas ini pada waktunya. Maka dijelaskan di sini oleh Al-Imam As-San'ani. Kata beliau, "Qultu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha." Aku katakan, Nabi telah mengatakan dalam hadis tersebut kecuali dengan haknya. Itu pada hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika mereka sudah mengucapkannya, terlindungilah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Artinya ayyuhal hadirun dimuliakan Allah, bahwa orang yang tidak boleh dibunuh disebabkan dia telah mengucapkan la ilaha illallah, itu ada batasannya. Dan sebelum itu, bahwa seorang nggak boleh dibunuh kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kondisi ini itu tidak terus berlangsung. Kenapa? Karena di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan. Dan kapan dia melanggar haknya, maka jaminan ini batal. Jaminan nggak boleh dibunuh ini batal. Maka oleh karena itu Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa hadis ini itu pada hakikatnya terdapat bantahan kepada mereka. Yaitu pada penggalan di akhir, di mana disebutkan kecuali dengan hak. Artinya nggak boleh dibunuh kecuali kalau haknya dilanggar. Jadi pahami? Kalau hak la ilaha illallah itu dilanggar. Apa hak la ilaha illallah? Kata beliau, wa haqquha ifradul ilahiyyah wal ubudiyyah lillahi ta'ala. Dan hak la ilaha illallah itu adalah menunggalkan ilahiyah dan ubudiyah. Ini sebutkan dua. Ilahiyah, ini sifat yang ada pada Allah Azza wa Jal, yaitu hak untuk hanya Dia yang diibadahi. Adapun ubudiyah, itulah perbuatan hamba, fi'lul abd. Perbuatan hamba untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hak la ilaha illallah itu. Wal quburiyuna lam yufridul ilahiyah wal ibadah. Sedangkan para penyembah kubur itu
Mereka belum menunggalkan ilahiyah dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka telah melanggar hak dari la ilaha illallah ini. Falam tanfa'um kalimatus syahadah, maka tidaklah berguna bagi mereka kalimat syahadat ketika itu. Artinya mereka enggak berhak untuk berdalih dengan hadis ini. Ya. Mereka tidak berhak untuk merasa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti selamat. Perlu antum ketahui bahwa la ilaha illallah itu ada haknya, ada syaratnya, ada konsekuensinya. Fa inna la tanfa', karena sungguhnya la ilaha illallah itu, kata beliau, dia tidak menjadi berguna illa ma'iltizami ma'naha, kecuali kalau disertakan dengan seseorang berpegang dengan maknanya. Itu berpegang dengan kandungannya. Kama lam yanfa'ul yahud qauluha li-inkarihim ba'dal anbiya, sebagaimana kalimat la ilaha illallah ini tidak berguna bagi orang-orang Yahudi disebabkan mereka mengingkari sebagian nabi. Orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa hukum mereka? Kuffar. Mereka orang kafir. Orang Nasara mengucapkan la ilaha illallah, tapi hukumnya mereka kuffar, disebabkan mereka mengingkari sebagian nabi. Orang Yahudi mengingkari Isa, orang Nasara mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah berguna bagi mereka la ilaha illallah? Am tanfa'uhum? Tidak berguna bagi mereka la ilaha illallah tersebut. Maka tidak berguna pula la ilaha illallah bagi orang-orang yang suka datang ke kuburan wali. Senang dan gemar mendatangi kuburan orang-orang soleh untuk bertawassul di sana, memberikan ibadah kepada selain Allah di sana. Karena ini merupakan hak dari la ilaha illallah yang harus dia jaga. Tidak lakukan itu. Mereka tidak mengerjakan hal itu. Maka dikatakan oleh penulis, wa kadzalika, dan begitu pula hukumnya, man ja'ala ghaira man arsalahu Allahu nabiyya lam tanfa'u kalimatus syahadah. Orang-orang yang menjadikan selain utusan Allah sebagai nabi. Dia mengangkat selain orang yang Allah utus, diangkat sebagai apa? Sebagai nabi. Dia ngucapin la ilaha illallah, tapi dia daulat fulan, yang mana fulan ini bukan utusan Allah. Dia bilang fulan ini nabi. Berguna baginya la ilaha illallah? Tidak. Tidak berguna baginya la ilaha illallah. Ala tara anna Bani Hanifah kanu yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidakkah kalian saksikan bahwa dulu Bani Hanifah mereka bersaksi dengan la ilaha illallah dan mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan mereka mengerjakan salat. Mereka yusallun dan mereka yasumun, mengerjakan puasa. Bahkan mereka mengerjakan syiar-syiar Islam lainnya. Walakinnahum qalu inna Musailamata nabi, tapi mereka masih mengucapkan bahwa Musailamah itu nabi. Mengangkat setelah Nabi kita Muhammad, diangkat Musailamah sebagai nabi. Apa yang diperbuat sahabat ketika itu? Was-sahabatu faqatalahumus sahabatu wasabauhum. Maka para sahabat yang hidup ketika itu, tidak seorang pun dari mereka berselisih untuk memerangi Bani Hanifah ini. Memerangi mereka, membunuh mereka, wasabauhum, dan menawan sebagian dari mereka. Artinya tertangkap hidup-hidup mereka tawan. Ini berkenaan dengan
orang yang mengangkat selain yang Allah utus sebagai nabi. Apa hukumnya? Dia muslim atau kafir? Hukumnya kafir. Fakaifa biman ja'ala lil wali khasatal ilahiyah? Maka bagaimana kondisinya dengan orang-orang yang menjadikan wali bagi seorang wali atau bagi seorang yang didaulat sebagai wali dijadikan baginya kekhususan dari perkara-perkara uluhiyah. Jadi pahami? Jadi kalau orang yang menjadikan selain yang Allah utus sebagai nabi saja kafir, lantas bagaimana hukumnya dengan orang yang datang ke makam? Misalnya yang enggak jauh-jauh dari sini, makamnya Pangeran Jayakarta. Dia berikan kepada orang yang katanya wali ini, atau kepada kuburan Habib Kuncung yang dianggap sebagai wali ini, dia berikan kepada khasatul ilahiyah, kekhususan dari ilahiyah. Dianggap bahwa dia berhak untuk diibadahi, dia beribadah di situ, dia bernazar di situ, dia memberikan i'tikafnya di situ, dia bersedekah untuknya. Ini semua adalah khasatul ilahiyah. Perkara-perkara ibadah yang hanya khusus, hanya Allah yang memiliki. Kalau menjadikan orang yang bukan Allah utus sebagai nabi kafir, maka yang menjadikan manusia biasa sebagai pihak yang berhak menerima ibadah itu lebih jelas lagi kufurnya. Lebih jelas lagi kufurnya. Kenapa yataraddadun? Kenapa seorang harus ragu akan kekufuran orang-orang yang melakukan ibadah di makam-makam orang-orang saleh? Bertawassul dengan perantara orang-orang saleh. Aina tauhid? Muslim yang memahami la ilaha illallah la yasyuk, tidak ragu terhadap kekufuran orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Meskipun berkenaan dengan person, seseorang tetap ada yang namanya iqamatul hujjah, terkumpul padanya syarat takfir dan terhalang darinya, tidak terdapat padanya penghalang-penghalang jatuhnya hukum kufur yang diistilahkan oleh para ulama adalah tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Berkenaan dengan person, seperti itu keadaannya. Akan tapi secara hukum orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah haram bagi seorang muwahhid yasyuk fi kufri, ragu terhadap kekufurannya. Alangkah terasingnya tauhid di tengah orang-orang yang mengatakan nahnu muwahhidun, kami adalah ahli tauhid. Maka di sini kata beliau, fa kaifa biman yaj'alu lil wali khasatal ilahiyah? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan untuk wali kekhususan ilahiyah, wa yunadihi bil muhimmat, dan memanggil-manggil si wali itu untuk hajat dan kebutuhannya. Dia minta kepada si wali itu untuk diluluskan hajatnya, apakah dari si wali atau dari Allah dengan perantara wali? Apakah dari si wali atau dia mintanya kepada Allah dengan perantara wali, dengan perantara orang saleh? Disebut dengan tawassul. Dari tawassul yang syirik. Ya, karena tawassul itu ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i. Ada memanggil orang-orang saleh, ya fulan, ya allan, ya sidi fulan, ya sidi allan. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami meminta kepada Allah, sedangkan si wali ini hanya perantara, ada kufur. Inilah kufuran, membatalkan, disebabkan an-nida, disebabkan dia memanggil selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Wa hadha amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu harraqa ashab Abdullah bin Saba. Wa kanu yaquluna nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan lihatlah bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
bahwasanya ia membakar para pengikutnya Abdullah bin Sabah, dan mereka mengucapkan, kami bersaksi dengan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Orang-orang Sabaiyah itu ada di masa-masa awal kekhalifahan, semenjak kekhalifahan Abu Bakar, dan tidaklah terbunuhnya Umar kecuali disebabkan oleh karena al-mu'amarah, yaitu suatu rencana busuk yang dilancarkan oleh orang-orang Sabaiyah ini, yang katanya mereka yang kami berafiliasi kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan pada hakikatnya mereka bermain untuk kemaslahatannya sendiri. Dan bukan suatu hal yang mustahil bahwa di tengah-tengah salafiyin ada para musyaghabin, orang-orang yang senang memainkan fitnah. Akhirnya mereka, sesama dari mereka, saling bermusuhan, saling mencela dan saling menjatuhkan. Mereka ada dan telah menimpa para ulama kita terdahulu, dan kita tentunya tidak lebih baik daripada mereka. Dan orang-orang Sabaiyah ini adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah, yang mana mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, dan mereka juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah. Walakin ghalau fi Ali radhiyallahu anhu wa i'taqadu fihi ma ya'taqidu al-quburiyun wa ashbahuhum. Tetapi mereka memiliki sikap yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Ghulu terhadap orang yang dia tokohkan. Dalam dakwah salafiyah kita memerangi sikap ghulu. Wa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau sering terjatuh kepada kesalahan. Akan tapi seseorang yang jatuh kepada kesalahan di sisi kebaikan yang banyak, seperti yang dikatakan oleh para ulama, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Apabila air telah sampai kepada 2 kula, maka dia tidak terkandung padanya kotoran. Dia terkandung meskipun najis. Akan tapi sikap ghulu ini adalah perkara yang mungkar, yang mengantarkan umat-umat terdahulu kepada kekufuran, seperti mengantarkan para as-Sabaiyah ini kepada kekufuran. Mereka ghulu kepada Ali, dan mereka meyakini pada Ali ini seperti apa yang diyakini oleh para penyembah kubur terhadap kuburan-kuburan wali. Mereka mengangkat bahwa Ali ini adalah Tuhan, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari yang ketika itu siang hari di bulan Ramadan, Ali mendapati sebagian dari mereka makan dan minum. Lalu Ali pun bertanya kepada mereka, amin ahlul kitab antum? Apakah kalian ini termasuk dari ahlul kitab, sehingga kalian diikat oleh zimmah, dan mereka tidak terikat dengan hukum-hukum syariat, dalam artian mereka boleh tidak berpuasa. Kemudian mereka mengatakan, la, kami bukan dari ahlul kitab. Kemudian Ali bertanya lagi, amusafiruna antum? Atau kalian sedang safar sehingga kalian berbuka? Kemudian mereka juga berkata, tidak, kami tidak sedang safar. Maka Ali bingung, bukan ahlul kitab, mukim, tapi nggak puasa. Dan ketika itu siang hari di bulan Ramadan. Kemudian mereka berkata, walakinnaka anta, akan tapi kamu adalah kamu. Maksudnya engkau adalah Tuhan. Maka Ali pun memerintahkan untuk menangkap mereka dan meminta mereka dan menangguhkan
untuk mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka enggan untuk rujuk dari pendapatnya. Hingga digalilah untuk mereka ketika itu sebuah parit dan disiapkanlah untuk mereka api. Dan mereka pun ketika itu dijebloskan dalam api dan dibakar hidup-hidup. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka di mana hujjah para kuburiyin? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak lagi menjadi kafir. Bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah la yuqatalun, tidak lagi diperangi. Sedangkan dia melakukan syirik akbar, syirik besar, melanggar hak dari la ilaha illallah. Mana hujjah mereka? Ketahuilah bahwa hujjah yang mereka gunakan pada hakikatnya itulah hujjah bagi para muwahhidin yang menjatuhkan hujjah-hujjah mereka. Maka ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Dikatakan oleh al-Imam fa'aqabahum uqubatan. Lalu Ali pun menghukum mereka dengan satu hukuman lam yu'aqib biha ahadan minal usat, di mana Ali tidak pernah menghukum dengannya seorang pun dari pelaku maksiat. Itu hukuman yang paling dahsyat yang pernah ditimpakan oleh Ali. Fa innahu hafara lahumul hafair. Sesungguhnya Ali dia menggalikan untuk orang-orang Sabaiyah ini al-hafair, lubang-lubang. Wajjaja lahum naran wa alqahum fiha, dan menyalakan untuk mereka api dan melemparkan mereka ke dalam lubang-lubang api itu. Di saat mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya di sana ada hak. Di sana ada syurut, di sana ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan ayyuhal ikhwah, bahwa di antara konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut adalah seorang sampai dalam taraf meninggalkan segala macam kemaksiatan wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Meskipun melanggar kemaksiatan dan dosa yang bukan kekufuran itu tidak menjadikan orang itu kafir, akan tapi kemaksiatan dan dosa itu merusak la ilaha illallah. Maksiat yang kita lakukan dengan lisan, mencaci, memaki, meremehkan, menjatuhkan, melihat yang diharamkan, mengambil harta yang haram, makan barang yang haram, zalim kepada orang. Para murji'ah itu menyangka bahwa itu tidak merusak la ilaha illallah. Ini adalah aslul irja. Asal irja adalah tahwidul ma'asi, menganggap remeh yang namanya kemaksiatan. Terlalu gampang meremehkan, menjatuhkan, merendahkan, melakukan kemaksiatan dan segala macam dari bentuk-bentuk maksiat. Dan setiap orang punya cobaannya sendiri-sendiri. Ada yang dicoba dengan matanya, ada yang dicoba dengan tangannya, ada yang dicoba dengan lisan, ada yang dicoba dengan hatinya, ada yang dicoba dengan kakinya. Semua orang punya cobaannya sendiri-sendiri. Maka intabihu, hati-hati bahwa kemaksiatan itu merusak la ilaha illallah. Meskipun pada sebagian gambarannya tidak sampai membatalkan, akan tapi barang siapa yang menyangka bahwa la ilaha illallah itu tetap utuh dan dia melakukan maksiat, maka inilah sangkaan yang keliru. Merupakan sangkaan yang keliru. Maka ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Ali pun akhirnya melemparkan mereka ke dalam lubang-lubang api itu. Waqal, dan Ali pun berkata, dan ini perkataan yang populer dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata, inni idza ra'aitul amra amran munkara ajjajtu nari wa da'utu kumbura. Sesungguhnya aku ketika aku melihat perkaranya telah sampai kepada sedemikian mungkar, dia dianggap sebagai Rabb. Dia dianggap sebagai Rabb. Dan orang-orang Sabaiyah, mereka beraneka ragam akidah dan kesesatannya. Dan orang-orang Rafidhah di zaman sekarang, mereka adalah kepanjangan tangan dari akidah Sabaiyah dan tidak ada kaitannya dengan orang-orang Syiah generasi pertama. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang disebut sebagai Syiah pada generasi pertama. Orang-orang Rafidhah Iran yang ada di zaman kita sekarang ini, itu mereka adalah para penerus dari ajaran kelompok yang di zaman para sahabat itu mereka main sendiri untuk kepentingannya. Dan begitu pun juga mereka sekarang, mereka bermain sendiri untuk kepentingan mereka.
Dan orang-orang itu tidak ada kaitannya dengan Syiah generasi pertama. Nah, maka Ali bin Abi Thalib, "Inni idza ra'aitu al-amra munkara." Sesungguhnya aku tatkala melihat perkaranya sudah sedemikian mungkar, ajjatu nari, aku persiapkan apiku, kunyalakan api. Wa da'awtu kumbura, dan aku pun memanggil pengawalku yang namanya kumbur. Yaitu untuk mempersiapkan api dan memasukkan para Sabaiyah ini ke dalam api. Meskipun Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut para sahabat mengingkari Ali. Mengatakan bahwa tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Ali bin Abi Thalib dengan ijtihadnya melakukan apa yang dia lakukan. Asyahid dari kisah ini yang kita maukan, bahwa mereka yuqtal, mereka dibunuh pada akhirnya, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang melakukan itu adalah sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Coba itu bahaya sekali itu anak-anak itu. Dilarang. Insyaallah. Dia nyeplos keluar dari teralis. Badannya kan kecil, masuk ke teralis, keluar gitu. Bisa tergelincir, jatuh. Jadi abah dan ummahat yang punya anak-anak, tolong diperhatikan ya, jangan sampai ada hal yang nggak diinginkan nantinya. Khawatir karena yang di atas ini pakai tangga. Baik, kita lanjutkan. Wa qala asy-syairu fi asrihi, dan berkata seorang penyair di zaman itu, "Tarmi bil maniyatu haitsu sya'at, idza lam tarmi bi fil hufrataini, idza ma ajjaju fihinna nara, ra'aitul mauta naqdan ghaira daini." Seorang penyair pada zaman itu, dia menggambarkan akan apa yang dia saksikan. Dia berkata, katanya, "Litarmi bil maniyatu haitsu sya'at." Biarlah kematian itu melemparkan aku kemana dia mau. Idza lam tarmi bi fil hufrataini, jika kematian itu tidak melemparkanku ke dalam lubang-lubang itu. Artinya dia rela kalau dia harus mati, akan tapi jangan sampai matinya itu dengan cara apa? Dibakar. Seperti apa yang dilakukan oleh Ali kepada kelompok Sabaiyah. Idza ma ajjaju fihinna nara, yaitu ketika mereka menyalakan untuk orang-orang Sabaiyah ini api, ra'aitul mauta naqdan ghaira daini. Aku pun menyaksikan bahwa kematian itu adalah tunai, bukan hutang. Artinya bahwa tatkala dia menyaksikan bahwa Ali dan para sahabatnya menyalakan untuk orang-orang As-Sabaiyah ini api dan memasukkan mereka ke sana, bahwa kematian itu pasti bagi mereka dan mereka akan mati di situ. Nah, ini gambaran yang dicuplikkan dari kejadian pada waktu itu oleh seorang penyair. Wal qissatu fi Fathil Bari wa ghairihi min kutubil hadits was siyar, dan kisah ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya dari kitab-kitab hadits dan juga kitab-kitab yang berbicara tentang sirah An-Nabawiyah. Qala waqad waqa'a ijma'ul ummah ala anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil, dan telah terbentuk ijma'ul ummat, yaitu konsensus umat, bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan itu dia kafir dan dia diperangi, kafir dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, karena ini syubhat. Mereka menganggap orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak lagi jadi kafir. Sedangkan ijma' umat terbentuk, meskipun orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengingkari hari kebangkitan, secara hukum maka dia apa? Dia telah kafir. Maka man yaj'alu lillahi nidda. Kalau yang seperti ini saja orang itu menjadi kafir,
Lalu lantas bagaimana dengan orang yang menjadikan bagi Allah tandingan? Artinya, bahwa menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan inilah perkara yang apabila ini dibandingkan dengan perkara al-ba'ts, tentunya keseluruhannya adalah perkara usul. Akan tapi mereka tidak di atas satu derajat. Bahwa menjadikan bagi Allah tandingan itu lebih jelas lagi kemungkarannya. Maka kalau menjadikan atau meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, seseorang itu telah jadi kafir, maka lebih pantas lagi kafir orang yang menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan. Maka ayol hadirin dimuliakan Allah. Maka ini merupakan bantahan kepada mereka. Bahwa hujjah mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak lagi kafir, dengan berdalih dengan hadis yang tadi mereka kutip. Mana Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi diperangi. Ini dengan sendirinya berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam San'ani ini batal. Jadi pahami ya? Nah, kita pindah kepada syubhat mereka yang kedua. Yaitu yang mereka kutip dari kisahnya Usamah bin Zaid. Seperti yang tadi telah saya singgung. Bahwa Usamah tetap membunuh orang ini. Orang ini adalah orang asalnya kafir. Tapi ketika ingin diayunkan kepadanya pedang, dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Usamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan." Ya Rasulullah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah itu ta'awudzan. Cuman pengen selamat aja. Apa kata Rasulullah? "Fahal syaqqaqta an qalbi?" Apa kamu sudah buka hatinya? Allahu akbar. Sehingga kamu tahu bahwa dia mengucapkannya benar. La ilaha illallah. Atau seperti yang kamu bilang, bahwa dia mengucapkan cuma cari perlindungan. Sudah kamu buka hatinya. Sehingga ketika itu Usamah begitu dalam penyesalannya. Karena pengingkaran Rasulullah terhadap apa yang dia perbuat. Sampai dia berkata, andaikan aku ini pada hari itu baru masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam gak punya dosa. Maka orang yang pernah membunuh tidak sama dengan orang yang belum pernah membunuh. Orang yang tangannya berlumuran darah tidak sama dengan orang yang bersih. Karena Nabi SAW pun juga mengatakan demikian. La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Bahwa seorang muslim tetap berada dalam kemurnian dari agamanya selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Maka begitu tinggi penyesalannya Usamah. Nah ini menjadi syubhat bagi orang-orang kuburiyyin. Lihat, orang mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh sama Usamah. Lalu Nabi mengingkari. Sekarang kalian ya Wahabiyin katanya. Kalian mengkafirkan kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dari takfir ini akan bersumber padanya apa? Bahwa kalian akan memerangi mereka. Seperti itu mereka berdalih. Sehingga mereka mengatakan Ahlus Sunnah membunuhi al-muslimin, as-salafiyin, wahabiyin membunuhi kaum muslimin. Kemudian mereka ungkit sirah-sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada sebagian sirahnya memerangi negeri-negeri kaum muslimin. Yang ketika itu mereka didakwahkan kepada mereka tauhid, kemudian mereka menolak lalu diperangi oleh Syekh rahmatullah alaih. Tetapi apakah seperti apa yang mereka tuduhkan? Tidak. Keadaannya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling hati-hati dalam menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang sampai tegak kepada mereka hujjah dan tidak ada lagi pada mereka syubhat. Maka apabila telah tegak pada mereka hujjah
dan tidak ada lagi pada mereka syubhat, lantas mereka tetap melakukan kesyirikan, maka hukumnya ketika itu mereka yang bukan orang Islam. Maka ketika memerangi mereka, muslimin memerangi orang-orang kafir, bukan memerangi muslimin. Ahlus sunnah bukan memerangi muslimin, tetapi yang diperangi itu bukan orang-orang Islam. Bisa dipahami? Jadi sebarkan ini tauhid. Populerkan ini tauhid, dakwahkan ini tauhid, dan jangan sampai disibukkan dengan yang lain. Wallah musibah, masaib dan muharabah terhadap dakwah tauhid. Muharabah terhadap dakwah tauhid. Dakwah sampai ke pelosok-pelosok, kemudian diperangi oleh para musyaghabin, tokoh-tokoh pengadu domba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ama yakhafuna Allah. Tidakkah mereka takut kepada Allah? Bahwa mereka berhadap-hadapan dengan hati dakwah mubarakah, berhadap-hadapan dengan dakwah yang berkah ini. Tidak takutkah mereka kepada Allah bahwa dalam hal ini mereka satu barisan dengan orang-orang yang memerangi dakwah? Maka dalam syubhat yang kedua, fa in qulta qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usama qatlahu liman qala la ilaha illallah kama huwa ma'rufun fi kutubil hadits was siyar. Kalau kamu bilang, kata al-Imam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingkari perbuatan Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti yang telah disebutkan dan kisahnya populer dalam kitab-kitab hadis dan siyar. Maka aku katakan di sini, la syak, tidak diragukan lagi, anna man qala la ilaha illallah minal kuffar hukina damuhu wa maluhu, bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari orang-orang kafir terlindungi dari mereka, terlindungi dari muslimin darah dan harta. Artinya apa? Orang kafir kalau dia mengucapkan la ilaha illallah boleh dibunuh enggak? Mereka jawab tidak. Sudah terlindungi dengan la ilaha illallah. Ada jaminan. Ya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qalah. Hingga jelas setelah itu, tampak setelah itu darinya hal-hal yang menyelisih apa yang dia ucapkan. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, illa bihaqqiha. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah boleh dibunuh. Tapi ingat, ya, selagi dia berpegang dengan haknya. Kalau dia langgar haknya, maka hilanglah perlindungan ini. Jadi pahami? Ada waktu ya? Lihat atas itu. 11.49. Di berapa zuhurnya? Hah? Baik. Lanjutkan dikit lagi ya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qala. Maka si kafir yang tadi dia sudah mengucapkan la ilaha illallah ini enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dirampas hartanya. Kenapa? Ketika itu dia muslim. Tapi sampai kapan? Ya, sampai tampak bagi kita bahwa dia menyelisih apa yang telah dia ucapkan. Sampai tampak oleh kita bahwa dia telah menyelisih la ilaha illallah yang dia ucapkan. Jadi pahami ini ya. Walidha anzalallahu fi qissati Muhlim bin Jathamah. Oleh karena itu Allah menurunkan sebuah ayat berkenaan dengan kisahnya Muhlim bin Jathamah. Itu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi berjihad di jalan Allah, maka tasabutlah. Cek dan rechecklah, periksa lagi. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ketika kita ingin membunuh seseorang yang kita sangka bahwa dia itu kafir, dan pada masa itu seorang tidak dibedakan, pada sebagian keadaan tersamarkan, apakah dia muslim atau dia kafir. Seperti yang disebutkan di sini, bahwa para muslimin ketika itu mereka mendapati ada seorang yang berada di tengah-tengah harta ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian orang ini mengucapkan Assalamualaikum. Dan pada riwayat yang lain orang ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu memproklamirkan diri bahwa dia
adalah muslim. Akan tapi orang ini tetap dibunuh oleh sahabat. Tetap dibunuh oleh para sahabat. Maka turunlah firman Allah yang tadi telah disebutkan. Wala taqulu, jangan kalian ucapkan liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Kepada orang yang mengucapkan kepada kalian salam, apakah assalamualaikum atau mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kalian ucapkan kepada dia, kamu bukan orang yang beriman, sehingga kamu bunuh dia. Tabtaghuna 'aradal hayatad dunya, di mana kalian dengan itu ingin mencari dari kesenangan dunia. Maka turunnya ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah la yuqtal, tidak boleh dibunuh sampai jelas bagi kita bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa yang dia ucapkan itu. Maka kata beliau, fa'amarahumullahu ta'ala bitathabbut. Pada ayat ini Allah pun memerintahkan mereka untuk tathabbut, tabayyun, cek and recheck. Fi sya'ni man qala kalimat tauhid, berkenaan dengan orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Artinya kapan kita mendapati seorang kita ragu tentang Islam atau kafirnya, dia tabayyun, tathabbut. Kalau dia muslim, maka tidak boleh dibunuh sampai tampak darinya apa? Bahwa dia melanggar la ilaha illallah itu. Wa in iltazama li ma'naha, apabila dia berpegang dengan makna kalimat ini, kana lahu malil muslimin, maka untuk dia apa yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kaum muslimin, wa alaihim, dan atas mereka kewajiban yang sama seperti apa yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Artinya dia saudara kita. Wa in tabayyana khilafuhu, tapi apabila kondisinya tidak demikian, yang tampak adalah kebalikannya, lam yuhqandamu, tidak terlindungi darah dia, wa maluhu, dan juga harta dia, bi mujarrad talaffuz, hanya sekedar dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pahami enggak ini? Artinya seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia melakukan hal-hal yang melanggarnya, maka apa ketika itu kita katakan bahwa harta dan darahnya terlindungi? Nah, jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia telah melanggar dari hak-hak dari la ilaha illallah tersebut. Nah, berhubung waktu yang telah sampai, semoga Allah pertemukan kita pada pekan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah taufik dan tambahan ilmunya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Allahumma